Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas 7 aturan keuangan yang wajib kamu tahu sebelum usia 30 tahun. Aturan-aturan ini sederhana, tapi kalau kamu terapkan, dampaknya bisa besar banget buat masa depan keuangan kamu. Yuk, kita mulai. Bagian 1, aturan 50-30-20. Aturan yang pertama adalah aturan 50-30-20. Ini adalah cara membagi penghasilan bulanan kamu jadi 3 bagian. 50% untuk kebutuhan seperti makan, sewa rumah, transportasi. 30% untuk keinginan seperti jalan-jalan, beli baju baru, atau nonton konser. Dan 20% untuk tujuan keuangan seperti menabung atau bayar utang. Contohnya, Rani yang berusia 27 tahun tinggal di Bandung dan punya gaji 5 juta per bulan. Dia membagi gajinya seperti ini: 2.500.000 untuk kebutuhan, 1.500.000 untuk keinginan, dan 1 juta untuk ditabung dan membayar cicilan kuliahnya. Setelah 1 tahun, Rani berhasil menabung 12 juta rupiah. Luar biasa kan? Bagian 2, 4% rule. Aturan kedua adalah aturan 4%. Ini adalah panduan untuk kamu yang sedang merencanakan pensiun. Kamu bisa menarik 4% dari total tabungan kamu setiap tahun dan tetap aman tanpa takut kehabisan uang. Misalnya, Pak Andi pensiun dengan tabungan sebesar 1 miliar rupiah. 4% dari 1 miliar adalah 40 juta rupiah. Itu berarti Pak Andi bisa menghabiskan sekitar 3.300.000 per bulan. Dengan cara ini, Pak Andi bisa menikmati masa pensiunnya tanpa stres keuangan. Bagian 3, 3x6 fun rule. Yang ketiga adalah aturan dana darurat 3-6 kali pengeluaran bulanan. Kamu harus punya simpanan yang cukup untuk hidup selama 3-6 bulan tanpa penghasilan. Contohnya, Dika bekerja sebagai desainer grafis freelance. Biaya hidup bulanannya adalah 4 juta. Berarti dia butuh dana darurat minimal 12 juta atau idealnya 24 juta. Dan ketika pandemi datang di tahun 2020, Dika kehilangan beberapa klien. Untungnya dia punya dana darurat dan tetap bisa bayar kosan dan makan dengan tenang selama 3 bulan sambil cari proyek baru. Bagian 4, 1-3 rent rule. Aturan keempat, jangan sampai biaya sewa rumah lebih dari 1/3 penghasilan bulanan kamu. Kalau gaji kamu 9 juta, maka maksimal biaya sewa adalah 3 juta per bulan. Maya, karyawan swasta di Jakarta, dulu menyewa apartemen dengan harga 5 juta per bulan, padahal gajinya cuma 8 juta. Akhirnya dia sering ngutang dan nabung pun nggak bisa. Lalu Maya pindah ke kosan yang lebih murah, 2,5 juta sebulan. Sekarang dia bisa menabung 1 juta setiap bulan dan hidup jauh lebih tenang. Bagian 5, 2 kali investing rule. Aturan kelima adalah aturan 2 kali investasi. Setiap kali kamu beli barang mewah, pastikan kamu juga menginvestasikan jumlah yang sama. Misalnya, kamu beli sepatu seharga 1 juta rupiah. Nah, kamu juga harus invest 1 juta ke reksadana, saham, atau tabungan emas. Bayu suka beli sneakers, tapi setelah tahu aturan ini, setiap beli sepatu, dia juga invest di saham. Sekarang, setelah 2 tahun, nilai investasinya udah naik jadi belasan juta rupiah. Bagian 6, 24-10 rule. Yang keenam adalah aturan 20-4-10. Aturan ini berlaku kalau kamu mau beli mobil dengan kredit. 20% adalah uang muka minimal, lalu 4 tahun adalah maksimal tenor cicilan,
Dan 10% adalah maksimal porsi cicilan dari penghasilan bulanan kamu. Contohnya, Tono mau beli mobil harga 200 juta. Dia harus bayar uang muka minimal 40 juta. Cicilan maksimal selama 4 tahun. Dan kalau gaji Tono 10 juta, maka cicilan bulanannya nggak boleh lebih dari 1 juta. Kalau aturan ini diikuti, Tono nggak akan kejebak utang mobil yang bikin hidupnya berat. Bagian 7, aturan 72. Ini adalah rumus cepat buat tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasimu bisa jadi 2 kali lipat. Cukup bagi angka 72 dengan tingkat pertumbuhan investasi kamu. Kalau kamu dapat imbal hasil 10% per tahun, maka uang kamu akan 2 kali lipat dalam sekitar 7,2 tahun. Tari mulai investasi di usia 25 tahun. Dengan imbal hasil 10% per tahun, di usia 32, uangnya sudah 2 kali lipat. Dan ketika dia usia 40, jumlahnya 4 kali lipat. Nah, itu dia 7 aturan keuangan yang wajib kamu kuasai sebelum usia 30. Semua aturan ini gampang dipahami, tapi butuh komitmen untuk dijalani. Mulailah dari yang kecil, konsisten, dan terus belajar. Karena semakin cepat kamu memahami keuangan, semakin besar peluang kamu untuk merdeka finansial. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan sukses selalu.